Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Rangga Pratama dengan NIM 22114668 dari kelas IF2 dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi arsitektur komputer di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, di sini kita akan masuk langsung ke materinya. Sebelum kita membahas mengenai evolusi dari arsitektur komputer, tentunya kita harus mengetahui apa arti dari arsitektur komputer itu sendiri. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dan dalam hal evolusinya, arsitektur komputer telah melewati 5 periode evolusi, yakni yang pertama adalah generasi pertama dari komputer, yakni dari tahun 1945 hingga 1958. Kemudian generasi keduanya adalah tahun 1958 hingga tahun 1966. Kemudian generasi ketiganya adalah tahun 1966 hingga tahun 1972. Kemudian generasi keempatnya adalah tahun 1972 hingga tahun 1978. Dan generasi kelima atau generasi terakhir dimulai dari tahun 1978 hingga sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tiap-tiap generasinya, mari kita langsung masuk ke generasi pertamanya saja, yakni dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1958. Pada generasi pertama ini, komputer murni hanyalah sebuah hardware saja, tanpa ada sistem operasi di dalamnya, di mana pemrograman dilakukan menggunakan bahasa mesin yang berbeda di setiap komputernya, di mana user atau pengguna bekerja dalam sejumlah saklar pada panel depan, baik untuk start, run, dan halt komputer. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah silinder magnetik digunakan untuk menyimpan data. Kemudian komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Kemudian kapasitas penyimpanannya kecil, programnya pun hanya bisa dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Kemudian ukuran fisik komputer terbilang besar sehingga memerlukan ruangan yang luas. Kemudian kita di sini akan masuk ke dalam contoh dari komputer generasi pertama ini. Di sini ada 3 buah contoh komputer, yakni ENIAC atau komputer yang pertama dibuat oleh pihak Angkatan Udara Amerika Serikat yang digunakan untuk memperhitungkan tabel tembakan senjata. Kemudian ada EDVAC atau perkembangan dari ENIAC itu sendiri, dan terakhir adalah komputer EIS atau ini merupakan sebuah konsep komputer untuk perkembangan dari ENIAC itu sendiri. Kemudian kita masuk ke generasi keduanya, yakni dimulai dari tahun 1958 hingga tahun 1966. Pada generasi kedua ini ditandai dengan ditemukannya sebuah penemuan besar, yakni komponen elektronika transistor oleh John Barden, Walter Bardeen, dan William Schottky pada tahun 1948. Di mana transistor yang ditemukan oleh John Barden, Walter Bardeen, dan William Schottky ini digunakan untuk menggantikan vacuum tube yang digunakan oleh komputer-komputer di generasi pertama tadi. Di mana penemuan ini merupakan sebuah revolusioner karena bisa dibilang transistor ini memiliki penggunaan energi yang bisa dibilang sangat hemat atau lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan vacuum tube pada generasi sebelumnya. Ciri-ciri pada komputer generasi kedua ini tentunya adalah penggunaan tadi transistor, kemudian kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage, kemudian berorientasi pada bisnis dan teknik, kemudian tidak banyak mengeluarkan panas, berbeda dari generasi sebelumnya, kemudian program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, atau bahasa yang cukup mudah dipahami oleh manusia seperti Fortran, Cabel, dan Algol. Dan terakhir adalah proses operasi yang sudah cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Contoh dari komputer generasi kedua ini adalah Stretch Lark DEC-PDB-8, IBM 1401, kemudian IBM 7090, dan terakhir IBM 7094. Oke, kemudian kita masuk ke generasi ketiga atau generasi berikutnya, di mana generasi ini dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1972. Generasi ketiga ini ditandai dengan penemuan rangkaian terpadu atau integrated circuit atau bisa dibilang sebagai IC yang terbuat dari silikon yang ditemukan oleh Robert Noyce pada tahun 1958. Di mana teknologi IC ini dapat dimasukkan puluhan transistor yang ditemukan pada generasi sebelumnya yang dapat dipadukan secara bersamaan dalam sebuah chip tunggal.
Kemudian untuk ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini adalah sudah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kemudian kinerja komputer yang menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya bahkan hampir 10.000 kali lipat lebih cepat daripada komputer generasi pertama tadi. Kemudian ada peningkatan dari sisi software, kapasitas memori yang sudah lebih besar daripada versi sebelumnya dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Kemudian pemakaian listrik yang lebih hemat dan juga lebih efisien. Kemudian contoh dari komputer generasi ketiga ini adalah IBM System 360, Apple II komputer, PDC 808, dan UniVAC. Kemudian di sini kita masuk ke generasi keempat, yakni pada tahun 1972 hingga tahun 1978. Pada komputer generasi ini ditandai dengan ditemukannya teknologi LSI atau Large Scale Integration yang menggantikan teknologi SSI sebelumnya atau Small Scale Integration yang atau bisa kita sebut sebagai IC di generasi sebelumnya, di mana dengan penemuan LSI ini memberikan semakin banyak jumlah transistor yang dapat ditanamkan pada sebuah chip tunggal. Ciri dari komputer generasi keempat ini adalah dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang kedua adalah penggunaan large scale integration atau LSI atau bipolar large scale integration, yaitu pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip saja. Contoh-contoh dari komputer generasi keempat ini adalah Altair 8800, Macintosh, dan IBM PC. Kemudian kita masuk ke generasi terakhir, yakni generasi kelima tahun 1978 hingga saat ini. Di mana generasi kelima ini ditandai dengan pengembangan LSI atau chip pada generasi sebelumnya, sehingga pada generasi kelima ini terfokus pada peningkatan kepadatan chip yang sangat besar hingga jutaan transistor, yakni menggunakan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration yang meningkatkan kepadatan teknologi LSI pada generasi sebelumnya. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi kelima ini tentunya adalah sudah menggunakan FLSI atau Very Large Scale Integration tadi, kemudian mempunyai desain yang lebih kecil, hanya pengembangan Josephson Junction, kemudian dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dan dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Contoh dari komputer generasi kelima ini adalah komputer-komputer yang sehari-hari sudah kita gunakan, contohnya Ultrabook, Chromebook, MacBook, Windows, dan segala jenis komputer yang kita gunakan sampai hari ini. Oke, dan di sini adalah contoh pengembangan komputer untuk generasi ke-6. Salah satunya adalah quantum komputer, di mana pada generasi ke-6 ini arsitektur komputer akan dirancang dapat menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk mendukung proses komputasinya, untuk memberikan solusi dan membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat selesai dan lebih akurat ke depannya. Oke, cukup sekian dari saya, presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.